Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai golongan metabolit sekunder lain, yaitu terpenoid atau steroid. Ya. Ini senyawa yang berbeda, tapi strukturnya mirip dan prekursornya atau bahan baku dalam sintesisnya mirip. Ini adalah gambaran ya, bagaimana bisa terbentuknya senyawa-senyawa metabolit sekunder. Ini contohnya acetogenin, terpen, dan steroid. Jadi kalau kita lihat ya, dari mulai fotosintesis di tumbuhan menghasilkan glukosa, kemudian glukosa ini mengalami proses namanya glikolisis. Nah, kemudian terbentuk asetil koenzim A. Dari asetil koenzim A ini bisa dibentuk jadi berbagai macam metabolit sekunder. Salah satunya adalah terpen dan steroid. Terpenoid adalah golongan senyawa hidrokarbon yang tersusun oleh unit-unit isopren. Jadi terpenoid ini semacam polimer ya, jadi gabungan beberapa unit senyawa dan satu unit senyawanya itu dinamakan isopren. Ini ya, jadi contohnya ya, terbentuk dari asetil koenzim A membentuk asam mevalonat. Dari asam mevalonat ini nanti terbentuk unit isopren. Ada isopentenyl pirofosfat dan DMAPP adalah dimetilalil pirofosfat, terbentuklah unit isopren. Jadi ini satu unit isopren ya. Ada senyawa fosfat, disebutnya ada ke bagian kepala, ada bagian ekor karena mirip kuda gitu. Si bentuk dari si isopren ini. Nah, satu unit isopren ini ketika bergabung dengan satu unit isopren lain terbentuk senyawa monoterpen. Ini kan jumlah C-nya itu ada 5 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini nih tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C. Satu unit isopren ini terdiri dari 5 atom C. Ketika satu isopren bergabung dengan satu isopren lain, maka terbentuk 10 atom C ya. Itu disebut monoterpen ya. Nanti kita lihat pengertiannya. Jadi ini ya, antara satu isopren dengan isopren lain nanti bergabung membentuk ikatan baru. Nah, ini golongan senyawa-senyawa terpenoid ya, ada hemiterpen. Hemiterpen itu 5 atom C, jumlah isoprennya 1. Ada golongan monoterpen, jumlah atomnya 10, isopren yang bergabung ada 2 isopren, ada sesquiterpen, 15 atom C, jadi jumlah isopren yang bergabungnya 3, ada diterpen, jumlah atom C-nya 20, sesterpen 25, triterpen 30, dan tetraterpen 40. Nah, dalam minyak atsiri, senyawa terpen yang terkandung dalam minyak atsiri adalah monoterpen dan sesquiterpen. Karena rantai C-nya pendek, makanya dia mudah menguap ya. Jadi senyawanya lebih rigid. Semakin panjang itu senyawanya biasanya bentuknya itu makin kuat gitu ya senyawanya. Nah, ini contoh monoterpen. Jadi C-nya berarti ada 10. Contohnya geraniol ya, yang terkandung pada bunga ros. Ada mentol, mungkin kalian sering ya makan, ada kandungannya kan di permen-permen dan di produk-produk seperti itu. Ada di peppermint, kemudian ada kampor dari pohon kampor. Lalu ada sesquiterpen ya. Untuk sesquiterpen contohnya geranium oil, ada farnesol dan bisabolen. Berarti sesquiterpen ini jumlah atom C-nya ada berapa? Ada 15 ya. Terus ada diterpen. Untuk diterpen sendiri atom C-nya jumlahnya 20 ya. Contohnya ada manool dan piramik asid. Lalu ada sesterterpen. Berarti jumlah atom C-nya ini 25. Contoh senyawanya ada gas kardik asid dan opiobolin. Terus ada triterpen, jumlah atom C-nya 30. Contohnya damaren.
Nah, di triterpen ini strukturnya itu bersinggungan dengan steroid ya, di mana steroid juga mirip gitu. Jumlah atom C-nya itu 30. Terus ada tetraterpen ya ini. Ini lihat panjang banget ya karena jumlah C-nya sampai 40. Contohnya adalah senyawa karoten yang ada di wortel. Inilah alasan kenapa senyawa karoten itu berwarna gitu ya. Karena dia memiliki ikatan rangkap selang-seling ya, ini istilahnya rangkap ikatan rangkap konjugasi, terkonjugasi. Nah, ini akan menghasilkan panjang gelombang yang panjang sehingga warna bisa menghasilkan warna yang bisa kelihatan sama mata kita. Nah, ini reaksi-reaksi pada senyawa terpenoid ya. Misalkan nih dari geranil ya, bisa membentuk geraniol, terus geranial ya. Intinya ini gimana cara pembentukan senyawa-senyawa terpenoid ya. Ini contohnya di golongan monoterpen. Ini lebih ke kimia. Nah, untuk steroid sendiri, steroid itu C-nya itu kan jumlahnya 30, jadi mirip dengan triterpenoid. Steroid ini merupakan turunan dari 1,2 siklopentanoperhidrofenantren. Jadi ini nih, cincin ini tuh namanya 1,2 siklopentanoperhidrofenantren ya. Jadi rantai utamanya ini, terus biasanya nih rantai cabangnya yang membedakan antara satu steroid dengan steroid yang lain. Ini pembentukannya ya dalam tumbuhan jadi dari senyawa FFP ya. Kemudian terbentuk senyawa squalen, jadi cikal terbentuknya senyawa steroid. Ini contohnya prekursor pembentukan steroid ya, dan di hewan dan di tumbuhan. Jadi dari squalen ini bisa terbentuk lanosterol, steroid pada hewan, dan sikloartenol steroid pada tumbuhan. Ini sih kalau reaksinya ya, lebih ke kimia. Nah, ini contoh steroid hewan ya. Jadi ada kolesterol, ada pregnenolol, dan ada eston. Kemudian untuk contoh steroid tumbuhan ada stigmasterol dan diosgenin. Ini kalau stigmasterol itu banyak ya di tumbuhan, contohnya di kacang-kacangan gitu ya. Makanya sering disebut fitosterol ya, atau sterol yang berada di tumbuhan. Nah, biasanya manfaatnya itu ke pemeliharaan fungsi kardiovaskular ya. Jadi kan kalau kita kesehatan jantung lah kayak dari kacang-kacangan gitu itu mengandung fitosterol.